Korea Utara menjadi negara yang nyaris tidak identik dengan sepak bola. Tak banyak yang berbicara tentang negara tersebut ketika sepak bola sudah menjadi topik bahasanya. Akan tetapi, dalam diri Han Kwang-song, Korea Utara menjadi negara yang kembali terlihat sebagai salah satu penghasil bakat terbaik di Asia. Dia muncul sebagai salah satu bakat paling menjanjikan di Asia dan sempat mendapat tawaran dari sejumlah tim di Italia. Bahkan, tim ternama seperti Ajax Amsterdam hingga Liverpool dilaporkan nyaris menggait bakat kelahiran Pyongyang tersebut. Akan tetapi, permasalahan datang ketika PBB melihat ada sesuatu yang tidak beres di dalam kontrak yang melibatkan Han Kwang-song dengan tim-tim di luar Korea Utara. Karena menyatakan bahwa terdapat pelanggaran di dalam kontrak sang pemain, organisasi internasional tersebut akhirnya terpaksa ikut campur dalam perjalanan karir Han. Pada akhirnya, langkah yang dilakukan PBB membuat karir sang pemain rusak dan tidak diketahui nasibnya. Han Kwang-song sekali lagi sangat layak disebut sebagai bakat terbaik yang pernah dimiliki Asia. Bakatnya pertama kali ditemukan oleh Akademi ISM atau International Scout Center yang berbasis di Italia. Petinggi ISM Mauro Costorella sengaja membentuk akademi tersebut dan menjalin kemitraan dengan banyak negara termasuk Korea Utara. Meski Korea Utara termasuk negara yang sangat terisolasi, dia percaya kalau di sana terdapat banyak bakat menakjubkan. Sekitar tahun 2014, dibantu oleh politisi bernama Antonio Razzi, Mauro Costorella sukses menjalin hubungan dengan pemerintah Korea Utara guna mengumpulkan bakat sepak bola. Sempat menjalin hubungan pula dengan pahlawan Korea Utara di ajang Piala Dunia 1966, Pak Duik. Mauro Costorella akhirnya berhasil menyelesaikan segala kesepakatan untuk segera memulai programnya. Dia membawa sejumlah pemain terbaik Korea Utara untuk mendapat pelatihan di Akademi ISM, tak terkecuali Han Kwang-song. Secara teknis mereka sempurna, kami tidak banyak mengajari para pemain mengenai hal itu. Tapi secara taktik, kami banyak mengajari mereka, kata Mauro Costorella. Setelah melakukan program pelatihan secara rutin, salah satu kelompok di Akademi ISM yang berisikan pemain asal Korea Utara mulai menarik perhatian. Pertama di Italia dan kemudian klub-klub Eropa mulai mengencangkan sabuk pengaman. Para pemain Korea Utara dikenal sangat berani dan tidak mudah menyerah. Dalam hal ini, Han Kwang-song menunjukkan kepercayaan diri tinggi serta tak kenal takut ketika harus melawan pemain yang 2 kali lebih tua darinya. Dalam sebuah kesempatan, legenda Italia Marco Materazzi sampai dibuat terkagum dengan bakat Han. Menurut peraih trofi Piala Dunia 2006 itu, Han memiliki kemampuan yang lebih menonjol dari yang lainnya. Melanjutkan pujian yang disampaikan Marco Materazzi, Mauro Costorella mengatakan, Han adalah pemain yang sangat cepat. Dia adalah salah satu pemain terbaik di generasinya. Satu-satunya kekurangannya adalah penyelesaian akhir. Karena di Korea Utara, konsentrasinya ada pada aspek teknis, seperti menjaga penguasaan bola dan bermain sebagai sebuah tim. Meski memiliki kekurangan, tidak sulit untuk melatih pemain seperti Han Kwang-song. Sebab di luar lapangan, dia juga digambarkan sebagai remaja yang memiliki profesionalitas tinggi. Dia selalu menjadi orang pertama yang datang dan orang terakhir yang pulang dalam latihan. Dia selalu memberikan yang terbaik, tidak peduli apakah mereka memainkan pertandingan persahabatan atau bukan. Dia juga tidak minum alkohol dan tidak pergi ke pesta. Saat itu, tim kuat seperti Manchester City dan Liverpool sudah siap untuk mengontraknya. Bahkan Ajax Amsterdam pun turut ambil bagian dalam perburuan. Akan tetapi, setelah adanya sedikit campur tangan dari pemerintah Korea Utara, Han Kwang-song memilih bertahan di Italia. Tepat di tahun 2017, dia resmi menandatangani kontrak profesional dengan tim Serie A Italia, Cagliari. Tak butuh waktu lama baginya untuk bisa menembus skuad utama. Saat itu, atau tepat pada April 2017, ia mendapat kesempatan untuk menjalani debut di Serie A. Han tampil di menit ke-86 untuk menggantikan Marco Sau ketika Cagliari mengalahkan Palermo 3-1. Meski hanya bermain kurang dari 5 menit, debutnya berhasil menorehkan rekor untuk dirinya. Han resmi menjadi pemain Korea Utara pertama yang tampil di kompetisi Serie A.
Tak lama, dia kembali mencatat rekor sebagai pemain Korea Utara pertama yang mencetak gol di Serie A. Hal tersebut dibuatnya di laga melawan Torino pada tahun 2017 dalam kekalahan 3-2 yang diterima Cagliari. Pada musim 2017-2018, setelah sempat bermain dalam 7 pertandingan Serie A, Cagliari memutuskan untuk meminjamkan Han ke Perugia yang berkompetisi di Serie B. Di sana, performanya kian teruji. Han mencetak hat-trick dalam kemenangan 5-1 melawan Virtus Entella dan total mencatat 7 gol dalam 17 pertandingan yang dimainkan. Melihat ada potensi yang tak biasa di Serie B, tim raksasa Juventus langsung mendatangi Cagliari untuk menjalin kesepakatan dengan Han Kwang-song. Tanpa butuh waktu lama, sang pemain resmi dikontrak si Nyonya Tua meski langsung dikirim ke tim U23 untuk bermain di kompetisi Serie C. Pada 26 Oktober 2019, Han lalu mendapat panggilan ke tim utama Juventus untuk ikut bermain di laga melawan Lecce. Sejak saat itu, dia menjadi pemain Asia pertama yang merumput untuk Juventus. Namun setelah hanya memainkan 1 pertandingan, Han dikembalikan ke tim U23. Sadar Han Kwang-song memiliki nilai jual tinggi, Juventus langsung mempermanenkan statusnya pada Januari 2020 senilai 3,5 juta euro. Lalu 6 hari berselang, Ibian Koneri langsung mengirimnya ke Al Duhail dengan biaya 7 juta euro. Meski memiliki karir yang sangat bagus di Liga Qatar, karir Han Kwang-song harus terhenti pada akhir 2020. Itu terjadi setelah kontraknya diputus secara sepihak oleh Al Duhail dengan alasan bahwa klub tersebut dan Qatar mendapat peringatan menyusul sanksi PBB yang melarang perusahaan-perusahaan asing memperkerjakan orang Korea Utara. Sebagaimana diketahui, PBB membatasi impor minyak mentah dan produk minyak sulingan Korea Utara. Usaha patungan yang dilarang meliputi ekspor tekstil, kondensat gas alam, dan impor cairan. Selain itu, mereka juga melarang warga negara Korea Utara bekerja di luar negeri. Sanksi internasional itu ditujukan untuk mengekang program nuklir Pyongyang. Setelah terjadi permasalahan tersebut, dikabarkan bahwa Al Duhail sempat ingin meminjamkan Han Kwang-song ke Selangor di Liga Super Malaysia. Akan tetapi otoritas Malaysia menolak rencana itu dengan alasan tidak ingin mengambil resiko. Sejak dilepas Al Duhail, karir Han Kwang-song jadi tidak jelas. Dia berstatus tanpa klub dan tidak ada kabar pasti tentangnya lagi. Sosoknya seperti hilang di telan bumi di usia yang kini sudah menginjak 25 tahun. Namun secara mengejutkan, setelah kurang lebih 3 tahun menghilang, Han Kwang-song kembali menampakkan batang hidungnya. Pada 17 November kemarin, ia muncul di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 saat Korea Utara menelan kekalahan 0-1 atas Suriah. Tak lama setelah melakukan comeback, ia mencatatkan gol pertamanya setelah 4 tahun di pertandingan menghadapi Myanmar pada 21 November 2023. Han Kwang-song mencetak gol pada menit ke-38 dan membantu Korea Utara memenangkan pertandingan dengan skor telak 6-1. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.